Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di LSJ Fitness bersama Laves di sini. Dan di kesempatan ini, di video ini aku bakal bahas tentang workoutnya PewDiePie atau Felix Kjellberg. Dan aku yakin most of you guys tahu ya siapa Felix, siapa PewDiePie. This has basically been all over any form of social media. Oh my god! Oke, jadi kalau kalian subscribe ke channelnya PewDiePie, kalian mungkin ada ngelihat atau memang udah nonton gitu ya video dimana dia ngebahas workoutnya dia gitu. Nah, di klip yang barusan ini kalian lihat fotonya PewDiePie ya, dan istilahnya dia kelihatan six pack, maksudnya badannya kelihatan lebih besar gitu, meskipun istilahnya nggak signifikan atau gimana lah. Nah, jadi foto ini diupload sama Marzia, sama istrinya dia, di Instagram gitu. Dan ketika orang fansnya, terus followersnya, dan mostly followersnya Marzia itu ya orang-orang yang ngefollow atau subscribernya PewDiePie gitu. Ketika mereka lihat foto itu gitu, mereka kayak, wih, PewDiePie buff gitu, kayak Jack Rip, pokoknya kayak gimana ya, seakan-akan pokoknya semua orang kaget gitu lah. I'm not ripped, okay? I'm just lean or what. There's a difference. I feel like I still have a long way to go. Nah, teman-teman, di sini si PewDiePie bilang sendiri kalau I'm not ripped gitu. Jadi maksudnya dia itu nggak kekar gimana gitu, tapi dia itu lean. Jadi gimana bahasa Indonesianya? Kalau kita bilang lean itu nggak bisa dibilang kurus krempeng, nggak bisa dibilang berisi gimana. Jadi kayak lean itu kondisi dimana kalian itu kelihatan pas-pas lah, itu bahasanya. Pokoknya pas-pas gitu badan kalian gitu. Makanya di foto yang kalian lihat sebelumnya itu, apalagi kan kena lightingnya bagus gitu kan, kena natural lighting dari matahari gitu, badannya PewDiePie itu maksudnya kalian bisa lihat jelas abs-nya, six pack-nya gitu. Terus juga dengan posisi seperti itu kalian bisa ngelihat gitu otot lengannya gitu kan. Jadi sebenarnya itu ya, foto itu maksudnya dibantu dengan lighting juga, dan karena kondisi body fatnya PewDiePie itu memang udah lebih rendah dari sebelumnya istilahnya. Jadi dia kelihatan, fisiknya itu kelihatan bagus lah gitu. And other people just going like, oh, he's super rich. He's got like a super good trainer pumping him every day, and he's got like this insane gym at home. He can afford it. Di sini dia lihat responnya orang-orang ketika ngelihat fotonya dia itu ya. Terus orang-orang itu bilang, wah ini dia kan YouTuber populer gitu ya, dia kan kaya, dia banyak duit, pasti dia sewa personal trainer, atau dia punya setup gym di rumah yang mewah, yang lengkap, pokoknya kayak gitulah. Here's my gym setup. Hager spots me. Thank you very much for doing that. Kalian lihat sendiri setup gym seorang PewDiePie, seorang YouTuber besar gitu ya. Gymnya itu cuman semacam kayak apa ya bilangnya, nggak bisa dibilang gudang juga, semacam garasi kecil gitu. Dan itu dicat pun enggak, lantainya kotor gitu. Terus di situ ya bisa dibilang gudang juga sih ya, soalnya dia nyimpen chemical, pokoknya bahan-bahan pembersih di situ gitu. Jadi nggak layak sebenarnya kalau kita bilang gitu. Tapi di situ kalian bisa lihat satu bench, jadi tempat duduk gitu, dan satu pasang adjustable dumbbell. Jadi adjustable dumbbells itu dumbbell yang bisa kalian atur weightnya, bebannya gitu.
Jadi kalau kalian mau ngangkat yang lebih ringan, kalian gimana ya, ada settingannya istilahnya. Terus ketika kalian atur lagi dia bisa jadi lebih berat gitu. Jadi udah itu aja gitu setupnya, kalian bayangin. Dan kalau kalian nonton lengkap di videonya dia gitu, ya aku nggak mau masukin terlalu banyak part-part videonya dia ya, karena lebih baik kalian nonton sendiri supaya lebih gimana ya, lebih jelas gitu. Kalian bisa lihat the bigger picture gitu ya dari kontennya dia sendiri gitu. Cuman yang aku mau bilang di sini, betapa sederhananya gitu setup seorang PewDiePie. Apalagi kalau kalian lihat di videonya, bench yang dia pakai, kursinya itu wobbly gitu, jadi kayak goyang-goyang, nggak stabil lah istilahnya. Dan gimana ya, hanya dengan itu, dengan bench dan sepasang adjustable dumbbells, dia workout gitu loh. I know my setup is fit and I know I could get more, but I just really like the idea that I can move it anywhere. It feels very liberating to have that kind of setup, and you can do a ton with dumbbells. Nah, di mana ada niat, di situ ada jalan. So I write down all the. This is me day one. I was doing flat press 50. I was doing 70. And then I could do. It's not that bad actually. I haven't improved that much. Selanjutnya, PewDiePie nunjukin kalau dia nge-track workoutnya gitu. Jadi dia istilahnya masukin data gitu. Dia di saat itu dia ngangkat bebannya berapa, terus setnya berapa gitu kan, repnya berapa gitu. Terus rest time-nya dia, waktu interval istirahatnya dia itu dia tulis gitu. Habis itu di workout yang berikutnya itu dia tulis lagi. Jadi dia bisa lihat gitu. Kalau kalian track workout kalian bisa lihat progres kalian itu gimana. Apakah kalian bertambah kuat, apakah kalian bisa mengangkat lebih, atau kalian stuck di situ-situ aja gitu. Karena prinsip dasar latihan beban itu kalian harus progressive overload gitu ya. Nanti di video, nanti aku bakal upload video edukasi tentang prinsip-prinsip dasar pembentukan otot, tapi itu di lain waktu ya, karena itu lebih ke belajar yang detail lah pokoknya. Don't make the mistakes I made. Properly warm up. Make the right movements. Because if you get injured, you're out for 3 weeks. Jadi teman-teman, si PewDiePie nyinggung tentang injury ya. Jadi dia bilang ketika kalian injured, kalian cedera, progres kalian itu akan terhambat gitu. Karena ketika kalian cedera, misalnya kalian cedera lengan atau cedera kaki gitu ya, ya kalian nggak bisa melakukan atau menjalankan workout kalian dengan efektif gitu. Jadi kalian mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu bisa nggak latihan sama sekali gitu. Misalnya kalian cedera lengan, mungkin kalian latihan kaki gitu, tapi lengan kalian tuh nggak bisa kalian latih karena terlalu sakit gitu kan. Jadi alangkah lebih baik kalau kalian menghindari cedera daripada kalian sok-sokan atau apa ya, banyak gaya gitu ya, ngangkat-ngangkat berat atau supaya kelihatan kuat gitu, atau kalian kelihatan keren gitu ya. Karena masih banyak orang yang seperti itu gitu. Lebih baik kalian workout yang aman gitu lah, yang bebannya sesuai supaya nggak terjadi cedera gitu. The overconfidence in me just said, okay, you just go in there and just, how hard can it be? You just put up and down weights, anyone can do that. Oke, jadi PewDiePie ini ternyata udah pernah gitu, dia udah pernah workout, pernah ke gym di tahun 2016, udah sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya. Dan di videonya dia bilang kalau selama sekitar 6 bulan gitu ya, dia workout gitu di gym itu gitu. Ironically, this is me after going to the gym. You can tell there's some muscle, maybe, I don't know.
some muscle nggak ada. Kalau kalian lihat ya PewDiePie itu terlihat seperti orang biasa gitu yang nggak bisa dibilang kerempeng juga ya, cuman kayak gitu aja gitu fisiknya gitu. Dan kalian bayangkan itu setelah 6 bulan dia latihan. Jadi ketika dia lihat lagi kok kayak gitu kan fisiknya gitu. The problem was that I didn't have a goal with my exercise. I just sort of went with it, which was a big mistake. Oke teman-teman, jadi di sini PewDiePie bilang ya, kalau kalian workout kalian harus punya goal, kalian harus punya tujuan gitu. Jangan cuman pergi ke gym ngangkat beban, atau kalian ngapain lah misalnya di gym gitu kan, kalian main alat kayak atau apa gitu, terus ya udah cuma sampai di situ aja gitu kan. Kalian harus punya visi gitu ke depannya gitu, apa yang ingin kalian capai. Misalnya kan kalau aku di sini contohnya, aku pengen kelihatan lebih besar, pengen kelihatan lebih berbentuk gitu, sama seperti PewDiePie gitu kan. Dia bilang di video aslinya, dia bilang kalau ya dia cuman mau terlihat lebih fit lah, lebih bagus fisiknya gitu kan. Jadi ingat, kalian harus punya tujuan, harus punya goal gitu ketika kalian mau atau berniat untuk workout. And I was working myself to the point where I was throwing up. You know, I was really almost, I wasn't actually throwing up, but when you feel like, oh God, I cannot give anymore, which is common when you start off and you haven't worked out before. But in the back of my mind, I was like, there's no way I can maintain this for a longer time, you know? Nah, PewDiePie ini dia ngomong juga alasan kenapa dia gagal gitu di awal dia, di istilahnya pertama kali dia workout itu karena he push himself too hard. Jadi dia terlalu keras gitu latihannya. Dan ketika kalian masih seorang beginner gitu ya, masih dalam 1 tahun kalian latihan, 1 tahun pertama kalian latihan, kalian nggak bisa latihan kayak orang yang udah advance atau intermediate, yang udah latihan bertahun-tahun gitu. Karena secara fisiologis, kalau kalian lihat di dalam tubuh kalian, ngangkat beban itu menempatkan stres di tubuh kalian gitu. Jadi kalian nggak bisa asal-asalan gitu, ada porsiannya, sama kayak makan gitu ya, ada skala intensitasnya yang harus kalian pertimbangkan gitu, nggak cuman asal itu. Jadi di situ salahnya PewDiePie. Dia makanya setelah 6 bulan kalian nggak bisa lihat ada perubahan gitu di fisiknya dia gitu. So I decided to myself, okay, I'll just set up a bench, I'll set up some dumbbells at home, and I can just work out from that, you know? And this time, I'm not gonna make the same mistake. I'm just gonna be consistent and I'm not gonna overdo it. So I did that for a year, this really measly workout just to be consistent. Nah, setelah waktu itu dia sempat berhenti lama gitu ya dari workout, dari angkat beban. Akhirnya dia memutuskan gitu, udahlah, beli equipment aja, beli alat di rumah gitu, beli dumbbell, beli alat-alat standar lah untuk latihan beban gitu. Kan kalau misalnya ada alat, istilahnya dia termotivasi untuk lebih konsisten gitu. Karena waktu itu dia mikir, oh aku bisa konsisten sebagai seorang YouTuber, berarti aku juga bisa konsisten untuk workout gitu. Dan selama setahun dia bilang dia ngelakuin workout yang bisa dibilang gimana ya, meh gitu. Jadi kayak workout, sekedar workout gitu, nggak efektif gitu. I wanted to really start pushing myself, and I did that 2 months ago, and that's when I really started to notice the big difference that you've seen in the photos today. Kalian lihat di sini, setelah 2 bulan latihan serius ya, dan latihan efektif, setelah 2 bulan itu menghasilkan ini gitu. Jadi kalian nggak butuh waktu lama sebenarnya. Di tahun pertama kalian latihan beban, kalian bakal buat perubahan yang sangat pesat gitu ya, karena tubuh kalian tuh belum beradaptasi gitu, jadi belum terbiasa dengan latihan beban gitu. Itu yang kita sebut dengan newbie gains. Jadi
gains di tahun-tahun awal kalian latihan beban gitu. Jadi kalian bisa lihat itu dia kelihatan lain banget gitu ya. Makanya orang-orang bilang dia, wih, PewDiePie ini kelihatan lebih besar, lebih muscular gitu ya, karena dalam 2 bulan dia latihan serius gitu. And this is after reading a lot of books, reading a lot of philosophy. Dan dia bilang dia membekali dirinya itu dengan membaca buku, baca filosofi. Jadi kalau kalian workout, kalian nggak bisa cuman langsung jump right into it gitu. Kalian harus membekali diri kalian harus mengedukasi diri kalian. Jadi kalian tahu kalian ngapain gitu loh. Nggak cuman sekedar ke gym, angkat-angkat asal-asal gitu ya. Jadi bekali diri kalian, edukasi diri kalian dulu gitu. I don't have a personal trainer anymore. So I sort of became my own personal trainer. I knew which workout that was needed to be done. I just didn't know how to not slack off, because it's easy to slack off when you work out on your own. It's totally possible to work out on your own. Dalam segala hal konsistensi is key. Jadi ketika kalian nggak bisa konsisten, di situ kalian gagal gitu. Karena sebenarnya semua orang, ya PewDiePie bilang semua orang itu bisa workout sendiri gitu, cuman dari niatnya bisa konsisten atau enggak. Mungkin sekali bisa, mungkin 2 kali bisa, tapi apakah bisa 3 kali, apakah bisa seterusnya gitu. Jadi yang dipertanyakan itu konsistensi kalian, apakah kalian bisa tetap konsisten atau ya gagal gitu. So Mondays I do push exercises, I do chest, heavily on chest, and then I finish off with shoulders. I don't remember it in my head, but it's something like that. And then Tuesdays I do leg, and then Wednesday I do pull exercises. Then Thursday I do leg again, and then Friday I finish with a mix of push and pull. Nah, di sini PewDiePie ngasih tahu training splitnya dia ya. Dia di hari Senin dia latihan push. Nah, push itu melatih otot dada kalian, otot bahu sama otot tricep. Habis itu di hari Selasa dia latihan kaki. Jadi latihan kaki itu biasanya ya, itu fokusnya adalah di paha depan, paha belakang, dan juga bokong. Hari Rabu dia latihan pull workout. Nah, pull workout ini consist of latihan punggung sama latihan bicep gitu ya. Habis itu hari Kamis dia latihan kaki lagi. Terus Jumatnya dia latihan mix push sama pull. Jadi bisa dibilang latihan upper body lah. Jadi keseluruhan bagian atas tubuh gitu. When you're lifting weight, you're only burning so many calories no matter how heavy of an exercise. You don't really lose weight while lifting weights, ironically. You have to change your diet if you want to lose body fat. Nah, ini informasi yang penting banget teman-teman, karena kalau kalian latihan beban ya, ini beda sama kalian latihan kardio, kalian jalan atau kalian lari atau kalian play sport, basketball, sepak bola, apalah. Latihan beban itu berbeda gitu. Latihan beban itu kalian mau ngangkat 1000 kilo, itu kalian nggak bakar kalori banyak sebenarnya. Ya memang semakin berat ya semakin, istilahnya semakin banyak tenaga yang harus kalian pakai gitu ya. Tapi kalau kalian hitung-hitung itu nggak sebanyak itu gitu. Jadi kalian harus ingat kalau diet, nutrisi kalian itu yang lebih penting gitu untuk kalian bisa lose body fat, untuk kalian bisa menurunkan kadar lemak tubuh kalian gitu. Jadi kalau kalian cuman latihan beban aja tapi kalian nggak ngatur makan, guess what, kalian bisa gendut, kalian bisa istilahnya nggak bisa mencapai goal kalian kalau kalian nggak benar-benar merhatiin makan. Jadi itulah kenapa di video-videoku itu aku benar-benar ngasih emphasis di diet, di nutrisi gitu, karena itu benar-benar poin penting yang harus kalian perhatikan gitu untuk kesehatan dan untuk fitness kalian gitu. And probably the biggest difference for me was cutting out alcohol. I do drink maybe like a pint of beer once a week if I'm hanging out with friends online or whatever. Nah, jadi di sini PewDiePie
nyinggung tentang addiction atau ketergantungannya dia sama alkohol gitu ya. Jadi kalau kalian subscriber PewDiePie dari lama, kalian pasti tahu kalau dia itu doyan minum gitu, doyan minum alkohol, apalagi whisky gitu ya. Dan dia bilang salah satu yang membuat perubahan di dirinya itu ya karena dia batasin alkohol. Dia cuman minum social drink gitu. Jadi kalau misalnya dia hangout sama teman-temannya dia gitu, dia minum paling 1 gelas besar bir gitu ya. Jadi and it's okay gitu. Kalian nggak perlu benar-benar nggak minum sama sekali. Jadi kalian cuman yang penting kalian membatasi diri kalian gitu, seberapa yang cukup gitu loh. Jangan berlebihan. Dan kalau kalian belum tahu, alkohol itu kalorinya lumayan tinggi lah, apalagi kalau kalian minum banyak-banyak. You probably have some food or some craving that you really feel strongly about. Maybe you don't realize that you're addicted to it, but once you cut it out of your diet, that's when you realize that you are addicted to it. And you sort of, just like you trained yourself to like that food and depend on that food, you have to train yourself to not be dependent on it. And that's really tough in the beginning. You have to realize that sensational pleasures don't bring happiness. Nah, ini juga suatu penyakit orang-orang zaman sekarang ya, dimana orang-orang itu addicted atau mereka itu ketagihan dengan makanan gitu ya. Misalnya aku nih benar-benar orang yang nggak bisa lihat es krim gitu. Dan ketika sekarang aku istilahnya kita semua ya, mayoritas kita lah, kita berada di lockdown sekarang ya. Dan tuntutan pekerjaan dan kondisi sekarang ini menyebabkan aku nggak bisa makan es krim gitu. Jadi gimana ya, awal-awalnya tuh berat gitu ya, tapi setelah jalan 2 bulan ternyata aku sadar kalau tanpa es krim aku nggak apa-apa gitu. Jadi PewDiePie ini benar-benar ngasih tahu kalau kita mungkin di saat-saat tertentu kita berpikir kalau kita ini nggak bisa hidup tanpa, kayak aku, es krim. Ada kalian nggak bisa hidup tanpa makan apalah atau minum apalah gitu. Tapi setelah selang waktu berapa lama gitu, kalian akan sadar kalau kalian itu sebenarnya nggak butuh itu gitu. Jadi itulah kenapa persepsi orang-orang tentang makanan itu harus benar-benar kalian perbaiki gitu ya. Karena kita semua manusia itu makan untuk bertahan hidup, bukan hidup untuk makan gitu. One of the best things I've done out of all of these and the change of my life that I'm the most happy about is I looked up how much protein I needed. Mine was just way off. So I started just stuffing myself with a bunch of protein snacks. Nah, setelah itu PewDiePie nyinggung tentang satu perubahan lagi yang dia buat gitu, yang bener-bener dia bisa rasain gitu bedanya gitu ya. Dimana dia pengen tahu gitu kan sebenarnya berapa banyak protein sih yang harus dia konsumsi gitu. Karena orang yang latihan beban, yang melakukan resistance training atau weight training itu harus istilahnya mengkonsumsi jumlah protein yang cukup gitu, yang nggak bisa kurang gitu. Karena ketika kalian latihan beban, kalian itu kayak aku bilang tadi gitu, kalian menciptakan stres di tubuh kalian. Jadi kalian butuh nutrisi yang sesuai, yang cukup. Dan PewDiePie bilang kalau ternyata dia itu konsumsi proteinnya itu kurang gitu dari yang seharusnya dia makan. Protein makes you so much fuller, and it doesn't make at least for me, my blood sugar spike as much. So that problem for me, which was a big problem, just completely disappeared just by me trying to eat more protein. So I'm so happy I made that change. Nah, PewDiePie itu dia bilang kalau di video aslinya dia bilang kalau dia itu
dulu punya masalah gampang emosi, gampang marah gitu ya. Dan setelah dia mengkonsumsi lebih cukup protein, lebih banyak protein, dia ngerasa kalau ya itu berkurang gitu, marah-marahnya dia berkurang. Karena kita semua tahu ya, kalau kita lagi lapar biasanya mood kita itu nggak bagus gitu. Dan dia bilang setelah perubahan ini dia ngerasa lebih happy lah, istilahnya lebih positif gitu moodnya ya. Karena itu dari semua makronutrien, protein itu yang paling bikin kenyang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin sering gampang marah atau mood kalian nggak bagus, coba kalian makan protein lebih banyak, pasti itu buat perubahan di diri kalian gitu. And just lastly, if you feel good about yourself already, there's no shape, whatever size or shape you are, I don't care. All right, if you feel good about yourself, great, excellent. This is not a video to make it like you have to be like this. PewDiePie bilang selama kalian bahagia, selama kalian puas gitu ya dengan bentuk tubuh, dengan penampilan kalian, ya nggak apa-apa, terserah kalian itu. Di sini yang pengen aku ingetin sama kalian itu, kalian tetap harus ingat apakah kalian, kondisi tubuh kalian itu sehat, apakah kalian memiliki kadar lemak tubuh yang normal gitu, apakah kalian berada di skala indeks massa tubuh yang normal, nggak overweight, nggak underweight, atau bahkan obesitas gitu. Karena ketika kalian kekurangan berat badan, kalian kelebihan berat badan, apalagi obesitas, kalian berada di kondisi tubuh yang nggak sehat dalam istilahnya dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Jadi kalau kalian termasuk orang yang underweight, overweight, atau obesitas, kalian harus berubah gitu. Kalian nggak bisa cuman be happy with who you are gitu. Kalian nggak bisa puas di situ karena kalian berada di zona yang berbahaya gitu istilahnya ya. Dan di sini aku nggak mau bilang seolah-olah aku orang paling sehat, orang paling fit di dunia gitu ya. Dan yang aku cuma pengen ingetin gitu, kalau kalian harus memikirkan kesehatan kalian, kalian harus memprioritaskan tubuh kalian gitu. Karena ya seperti yang aku bilang berkali-kali, kalian cuma punya badan satu gitu. Dan ketika badan kalian rusak, kalian sakit, ya udah, kesempatan kalian habis. In a year, I'll make another video more in depth on my workout once I actually know how to do it properly. I don't want to spread misinformation and stuff like that. Nah di sini PewDiePie bilang dia mungkin akan upload video lagi tentang workoutnya di lain waktu, di masa mendatang, ketika dia udah benar-benar ngelakuin semuanya dengan betul gitu. Jadi dia nggak ngasih informasi yang salah. Karena kalau kalian lihat, kalau kalian sadari di YouTube, di Instagram, ada banyak fitness influencer yang ngasih informasi abal-abal gitu, yang informasinya itu nggak ada backingannya dari segi science, dari studinya itu nggak ada gitu. Mereka cuman sekedar ngomong ala-ala setahu mereka sendiri, dan itu nggak baik buat orang lain yang menerima konten mereka yang istilahnya mencontoh apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kalau kalian mungkin punya YouTube atau kalian punya konten di Instagram apa, kasih tahu orang hal yang benar gitu. Jangan apa yang menurut kalian betul gitu, tapi ya memang kebenarannya gitu. Jadi dari videonya PewDiePie ini, aku cuma bilang aku salut gitu, karena dia seorang YouTuber besar dan dia mau share ke orang-orang gitu gimana perubahannya dia. Ingat teman-teman, ini cuma 2 bulan. Setelah dia melakukan itu 2 bulan, itu banyak banget perubahannya gitu. Jadi kalian juga bisa seperti dia gitu, kalian bisa berubah, semua orang bisa berubah. Dan ya kita lihat aja di beberapa bulan ke depan gimana progresnya PewDiePie kan. Dan bukan cuma progresnya dia, kalian juga harus memikirkan progres kalian masing-masing. Udah itu aja untuk video kali ini, terima kasih.